Universitas Indah-Prasa PGRI. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah pengantar manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Saifuddin SEMM. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang masing-masing bekerja sama dan memenuhi tugas ini. Pada slide pertama, yaitu pendahuluan, kami memiliki perencanaan strategis di mana ada 3 bidang dan 4 level orientasi. 3 bidang utama pada perencanaan strategis adalah mengelola berbagai bisnis perusahaan, mengevaluasi kekuatan masing-masing bisnis, dan menyusun strategi. Kami menuliskan ada 4 level orientasi di mana yang pertama adalah Corporate Level Strategic Planning atau level korporasi. Strategi ini bersifat luas dan menyeluruh, di mana fokusnya adalah pada penentuan arah dan tujuan jangka panjang. Pembisnis harus mengetahui di bisnis apa kita harus berada. Itu akan mendorong perusahaan untuk mengevaluasi portofolio, identifikasi peluang pertumbuhan, dan alokasi sumber daya. Yang kedua ada Business Level Strategic Planning atau level divisi, di mana perhatian utama ialah bagaimana mengelola bidang operasi bisnis yang diminati. Yang ketiga ada Strategic Business Unit atau SBU, di mana bagian dari suatu organisasi bisnis yang dikelola secara terpisah sebagai perencanaan. Yang terakhir, pada level orientasi ada Functional Level Strategic Planning, di mana ini menentukan kebijakan dan prosedur aktivitas sempit namun penting bagi kesuksesan perusahaan. Pemasaran dan nilai konsumen. UMKM Kopi Kenangan. Usaha ini mampu membaca kebutuhan konsumen urban akan minuman kopi yang berkualitas, namun tetap terjangkau. Dari sisi pemasaran, Kopi Kenangan memanfaatkan media digital dan aplikasi pemesanan online untuk memperluas jangkauan pasar serta membangun kedekatan dengan konsumen. Sementara itu, nilai konsumen diciptakan melalui konsistensi rasa, harga yang kompetitif, kemudahan akses, dan pengalaman merek yang relevan dengan gaya hidup anak muda, sehingga mampu membangun loyalitas pelanggan dan berkembang pesat. Branding dan diferensiasi produk. Yang pertama ada branding, yaitu identitas merek jelas dan mudah dikenali, contohnya seperti nama, logo, dan konsep konsisten. Citra merek sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan konsumen sasaran. Komunikasi merek aktif melalui media digital dan media sosial, membangun kepercayaan konsumen melalui kualitas dan konsistensi produk, pengalaman konsumen positif yang memperkuat loyalitas terhadap merek. Yang kedua ada diferensiasi produk, yaitu produk memiliki keunikan yang membedakan dari pesaing, seperti rasa, kemasan, atau konsep, harga kompetitif dengan kualitas yang dirasakan bernilai oleh konsumen. Inovasi produk mengikuti tren dan preferensi pasar, kemudahan akses dan distribusi bagi konsumen, nilai tambahan yang dirasakan konsumen seperti kenyamanan, kepraktisan, dan relevansi dengan kebutuhan mereka. Strategi harga fleksibel. Hal yang harus dipertimbangkan sebelum penetapan harga, yang pertama biaya produksi, jenis produk, target pasar, kompetitor, penjualan per pembeli. Strategi harga fleksibel merupakan pendekatan penetapan harga yang menyesuaikan dengan kondisi pasar, daya beli konsumen, dan tingkat persaingan. Melalui strategi ini, perusahaan dapat menawarkan variasi harga berdasarkan segmen pasar, waktu, atau saluran distribusi sehingga produk tetap terjangkau namun tetap memberikan keuntungan. Harga fleksibel juga memungkinkan pelaku usaha merespon perubahan permintaan secara cepat dan meningkatkan nilai yang dirasakan konsumen serta menjaga daya saing produk di pasar. Kampanye pemasaran berbasis komunitas. Kampanye pemasaran berbasis komunitas adalah pendekatan yang memanfaatkan kekuatan hubungan sosial, rasa memiliki,
dan keterkaitan emosional antar anggota komunitas untuk mempromosikan produk atau layanan. Manfaat pemasaran berbasis komunitas untuk UMKM: yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, efektivitas biaya. Yang ketiga, penguatan identitas merek lokal. Optimasi layanan pelanggan dan evaluasi kinerja. Yang pertama, optimasi layanan pelanggan. Layanan pelanggan merupakan salah satu faktor kunci dalam strategi pemasaran UMKM yang berorientasi pada berkelanjutan bisnis. Dalam konteks persaingan pasar yang semakin ketat, kualitas layanan pelanggan dapat menjadi perbedaan utama antara satu usaha dan pedagang. Evaluasi kinerja. Evaluasi dan pengukuran kinerja pemasaran merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas strategi, program dan aktivitas pemasaran yang dijalankan dengan tujuan mengidentifikasi keberhasilan serta area yang memerlukan perbaikan. Pengukuran kinerja pemasaran tidak hanya berfokus pada hasil penjualan tetapi mencakup indikator lain seperti kepuasan pelanggan, loyalitas merak, pangsa pasar, dan efektivitas kampanye promosi. Tantangan solusi pemasaran UMKM. Tantangannya adalah tantangan pemasaran UMKM mencangkup keterbatasan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi digital, rendahnya literasi digital yang menghambat adopsi pemasaran online, serta terbatasnya akses terhadap teknologi dan pemahaman regulasi yang dapat mempengaruhi legalitas dan efektivitas promosi. Selain itu, UMKM yang menghadapi kelemahan dalam strategi promosi dan distribusi, persaingan usaha yang semakin ketat akibat globalisasi dan tekanan ekonomi, serta perubahan perilaku konsumen yang cepat dan menuntut pelayanan serta pemasaran berbasis digital. Sehingga menurut UMKM untuk terus beradaptasi agar mampu bertahan dan bersaing. Dan ada pun solusi utama untuk mengatasi tantangan pemasaran UMKM adalah meningkatkan kapasitas dan literasi digital SDM, memanfaatkan media sosial serta platform e-commerce sebagaimana sarana promosi dan penjualan, menggunakan teknologi untuk memperluas distribusi dan efisiensi usaha, memperkuat branding serta kualitas produk agar lebih kompetitif, dan memaksimalkan dukungan pemerintahan maupun akses pembiayaan untuk mendorong keberlanjutan dan daya asing UMKM. Kesimpulannya, perencanaan dan pengembangan strategi berorientasi pasar merupakan kunci bagi perusahaan dan UMKM untuk menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Strategi ini menekankan pengelolaan portofolio bisnis, evaluasi kekuatan unit usaha, serta perumusan strategi yang berfokus pada kebutuhan dan nilai konsumen. Melalui penerapan pemasaran yang tepat, branding dan diferensiasi produk yang kuat, strategi harga fleksibel, kampanye berbasis komunitas, serta optimasi layanan pelanggan dan evaluasi kinerja, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan loyalitas konsumen, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM dan literasi digital, pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas internal, dan dukungan ekosistem menjadi solusi penting agar UMKM mampu beradaptasi, berkembang, dan bertahan dalam persaingan pasar yang dinamis. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dan semoga
dengan adanya PowerPoint yang kami buat atau video ini dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Kami dari kelompok 3 izin pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.